Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, rekan-rekan gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Baik, untuk video kali ini saya akan coba mereaction satu buah video dari channelnya Hattrick ya, di mana Malaysia dan Vietnam ini kepanasan karena memang tim nasional Indonesia U19 tahun yang kemarin telah menjuarai Piala AFF ini akan mengikuti turnamen di Korea Selatan bersama dengan Korea Selatan selaku tuan rumah, kemudian Argentina, Thailand, dan Indonesia. Jadi hanya 4 tim yang diundang oleh Korea Selatan dalam rangka mengikuti turnamen, dan ini juga dijadikan sebagai ajang persiapan Indra Safri dalam rangka kualifikasi Piala Asia. Nah, tentunya ini membuat Malaysia dan Vietnam merasa iri atau tersisihkan karena mereka memang tidak diundang di turnamen tersebut. Oke, untuk rekan-rekan semuanya, coba kita lihat video berikut ini dari channelnya Hattrick yang membahas mengenai turnamen yang diselenggarakan di Korea Selatan antara Korea Selatan, kemudian Argentina, Thailand, dan Indonesia yang akan mengikuti turnamen tersebut. Oke, kita ikuti bersama-sama. Usai menjadi juara ASEAN Cup U19, timnas Indonesia masih memiliki beberapa agenda. Salah satunya adalah babak kualifikasi Piala Asia pada akhir bulan September mendatang. Namun sebelum itu ternyata ada agenda lain yang harus dihadapi oleh Garuda Muda. Agenda yang dimaksud adalah saat skuad asuhan Indra Syafri itu bakal bermain di turnamen Seoul Earth on Ice Cup. Di turnamen tersebut, Indonesia akan bermain melawan 3 negara, salah satunya adalah Thailand. Selain Thailand, 2 negara lainnya adalah Korea Selatan dan Argentina. Tentu sebuah momen yang pastinya sangat ditunggu-tunggu, karena kapan lagi bisa melihat Indonesia melawan tim kuat seperti Argentina. Dan untuk itu inilah cerita di balik turnamen yang akan diikuti oleh Jens Reven dan kawan-kawan. Ya, dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia menunjukkan perkembangan yang begitu pesat. Tak hanya timnas senior, perkembangan juga ditunjukkan oleh para Garuda Muda, entah itu di level U16, U19 maupun U23. Untuk level U16, mereka mampu menjadi juara ketiga di ajang ASEAN Cup beberapa waktu yang lalu. Permainan yang ditunjukkan oleh skuad asuhan Coach Nova tersebut juga layak mendapatkan pujian. Selain timnas U16, timnas U23 juga menunjukkan hal demikian. Bahkan mereka mampu lolos ke babak semifinal Piala Asia. Sebuah prestasi yang saat itu mengejutkan banyak pihak. Karena kala itu status Indonesia yang hanya sebagai tim debutan, tapi nyatanya berhasil lolos sampai ke babak 4 besar. Terbaru prestasi ditunjukkan oleh timnas U19, di mana mereka berhasil menjadi juara ASEAN Cup setelah di final mampu mengalahkan Thailand dengan skor 1-0. Sebuah gelar yang semakin membuktikan jika Indra Syafri adalah pelatih spesialis Piala AFF. Tapi lebih dari itu, sebenarnya Piala AFF U19 bukanlah target utama dari Indonesia, karena target utamanya adalah lolos ke Piala Asia tahun depan, di mana untuk lolos ke ajang itu Indonesia harus melakukan babak kualifikasi terlebih dahulu. Namun sebelum terjun ke babak kualifikasi Piala Asia, Indonesia akan bermain di turnamen yang diadakan di Korea Selatan. Turnamen itu bertajuk Seoul Earth on Ice Cup, yang rencananya akan diikuti oleh 4 negara.
Untuk jadwalnya sendiri akan dimulai pada akhir Agustus sampai awal September mendatang. Itu berarti masih ada sekitar 1 bulan lagi bagi Indra Syafri untuk kembali mempersiapkan skuadnya. Indonesia versus Argentina U19 laga yang paling dinantikan. Dari turnamen yang akan diikuti oleh Indonesia, laga melawan Argentina adalah laga yang pastinya sangat ditunggu-tunggu. Meski cuma kelompok umur, tapi laga antara timnas melawan skuad Albi Celeste diprediksi bakal sangat menarik. Laga ini juga dianggap sebagai pertemuan kembali, karena pada tahun 2023 yang lalu Indonesia juga pernah bertemu dengan Argentina. Namun pertemuan itu terjadi di timnas senior, yang dimana saat itu Argentina menang dengan skor 2-0, lewat gol dari Leandro Paredes dan Christian Romero. Lakukan balas dendam. Selain Argentina, Korea Selatan juga ikut di turnamen tersebut. Wajar mereka ikut, karena The Taeguk Warriors adalah tuan rumahnya. Sementara satu tim lainnya adalah Thailand, yang sama-sama perwakilan Asia Tenggara bersama Indonesia. Itu berarti nantinya Thailand mendapatkan kesempatan besar untuk melakukan balas dendam terhadap timnas Indonesia, karena sebelumnya mereka dikalahkan di final ASEAN Cup beberapa hari yang lalu. Indra Syafri siap panggil pemain keturunan yang lain. Ajang yang diselenggarakan di Korea bukanlah ajang resmi. Itu berarti Indra Syafri bisa kembali memainkan beberapa pemain keturunan yang dulunya pernah bermain di Toulon Cup. Pemain itu adalah Dion Marks, Sam Evil, Mores Mohinoke, dan Tim Gapers. Dengan hadirnya pemain-pemain tersebut, harapannya kekuatan dari Indonesia bisa bertambah. Karena nantinya lawan Indonesia bukanlah lawan yang enteng dan bukan selevel ASEAN lagi. Malaysia dan Vietnam semakin panas melihat situasi Indonesia saat ini. Sejak dulu Indonesia memiliki rival di level ASEAN. Rivalnya adalah Malaysia dan Vietnam. Dua negara itu pastinya panas saat melihat Indonesia menjadi juara ASEAN Cup U19. Mereka semakin panas saat Indonesia akan bermain di turnamen Seoul Earth on Ice Cup. Selain itu, Malaysia dan Vietnam pastinya juga iri mengapa mereka tidak diajak, sementara Indonesia dan Thailand diajak. Padahal 4 negara tersebut adalah negara yang sama-sama berasal dari ASEAN. Sebagai persiapan sebelum bermain di kualifikasi Piala Asia, Indonesia akan bermain di kualifikasi Piala Asia pada akhir September mendatang. Lawannya adalah Yaman, Maladewa, dan Timor Leste. Jika melihat lawannya, Indonesia seharusnya bisa lolos ke putaran final Piala Asia. Namun Indonesia tampaknya tak mau meremehkan. Kini mereka memanfaatkan ajang di Korea sebagai persiapan. Sebuah persiapan yang bisa dikatakan serius, karena Indonesia akan menjalani laga uji coba melawan Argentina dan Korea Selatan. Jadi itulah cerita di balik pertemuan yang akan terjadi antara timnas Indonesia melawan Argentina di sebuah turnamen yang bakal diselenggarakan di Korea Selatan.
Nah, baik saudara, saya akan komentari sedikit ya di sini mengenai tentang dikatakan bahwa Malaysia dan Vietnam ini tentunya sangat iri dengan Indonesia diundang di turnamen di Korea Selatan. Tentunya ini bukan merupakan sebuah berita yang perlu juga untuk kita tanggapi ya. Kenapa? Karena memang berita ini dari media-media sosial ya, yang baik yang berada di Indonesia maupun di Thailand, di Vietnam, di Malaysia yang seringkali memberitakan mengenai tentang persepak bolaan mereka masing-masing. Tetapi ini saya mengira bahwa ini adalah bukan dari pernyataan-pernyataan ini bukan dari federasinya Malaysia ataupun federasinya Vietnam, karena kita ketahui bahwa memang media-media di Malaysia kemudian di Vietnam ini sering sekali membahas mengenai tentang tim nasional Indonesia ya belakangan ini, dan itu tidak kita pungkiri memang banyak berita-berita miring yang tentunya dilontarkan oleh media-media tersebut untuk timnas Indonesia, terutama juga pada saat kita akan melaksanakan semifinal di usia U19 kemarin. Tentunya banyak media-media sosial di Malaysia dan para fans dari timnas Malaysia yang meremehkan Indonesia, padahal dari federasinya sendiri tentunya tidak demikian ya. Demikian juga dengan berita-berita dari Vietnam, media-media Vietnam, soha.com yang sering sekali memberitakan tentang tim nasional Indonesia, dan kita juga tidak habis pikir kenapa memang mereka begitu antusias untuk memberitakan timnas Indonesia. Nah, terkait timnas Indonesia yang akan melakukan uji coba atau mengikuti turnamen di Korea Selatan bersama Argentina, Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia, tentunya timnas Indonesia harus berbenah lagi. Kalau kita lihat di Piala AFF kemarin, ya kita belum puas sebagai bangsa Indonesia melihat penampilan dari para pemain-pemain timnas kita. Tentunya Arkan Kakak yang kita lihat sangat tidak baik sekali dalam permainan tersebut, dan tentunya kita mohon agar ada penambahan dari Indra Sapri, pemain-pemain abroad, pemain-pemain naturalisasi yang diambil untuk timnas usia U19, di mana dalam nanti kita akan melakukan pertandingan kualifikasi Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Tentunya kalau kita tidak berbenah dari sekarang untuk timnas Indonesia U19, ya kita akan kesulitan untuk menembus baik itu kualifikasi Piala Asia maupun daripada kualifikasi Piala Dunia. Yang penting kita bisa menambah para pemain-pemain yang lebih berpengalaman ya di internasional seperti Jens Reppen kemarin, kemudian nanti ada Inoke yang tentunya harus dipercepat naturalisasinya sehingga beliau bisa membela timnas Indonesia ke depannya dalam rangka ikut dalam kualifikasi Piala Asia maupun Piala Dunia. Itu harapan kita bersama. Dan kesimpulan dari video ini, kita jangan terpengaruh oleh media-media yang menyatakan bahwa Malaysia iri, kemudian Vietnam iri. Itu mungkin hanya dari para media-media sosial yang ada di sana maupun juga media-media sosial yang ada di Indonesia. Tapi kalau kita dengar dari pernyataan federasi mereka masing-masing, ini belum terdengar hal-hal yang seperti itu. Jadi itu saja, silakan tulis tanggapan Anda di kolom komentar ya, di bawah ini, dan jangan lupa Anda like dan subscribe channelnya Hattrick, kemudian juga channel Gerbang 7 Tangsel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.